Oke, terima kasih dari teman-teman Arkesma dan teman-teman Angkatan 2023 Evolution yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Jadi, malam hari ini kita tutor ya. Sebenarnya sharing aja. Ini apa namanya? EHS terakhir kalian ya atau gimana? Nah, itu pokoknya kita santai aja di sini. Jadi, mungkin sedikit ngejelasin dikit ya, teman-teman. Ini udah kelihatan belum? Share screenku belum ya? Oke, Langsung. udah. Udah. Oke, jadi aku disclaimer dikit. Jadi soal SSPAL itu kurang lebih dari tahun ke tahun aku lihat selalu mirip. Bahkan sama aku coba lihat tarik jauh ke angkatan 2019 dan seterusnya itu juga kurang lebih mirip soalnya. Poin-poin pembahasannya ini kurang lebih sama. Jadi nanti aku coba review dari 2 tahun terakhir aja terkait tutor SPAL ini angkatan 2000 yang di angkatan 2021 sama angkatan 2022. Tuh. Nah, mungkin di sini aku jelasin dikit. Nanti dua bahasan utamanya adalah sebenarnya ada di satu sipon sama dua penanaman atau profil hidrolis. Jadi kalau misal teman-teman tubusnya itu syaratnya emang harus sampai ke penanaman dulu biar paham sebenarnya apa sih yang dimaksud apa gimana. Dan sebenarnya tingkat kesulitan apa ya EAS ini justru jauh lebih rendah daripada tubes karena sangat gampang lah hitungannya. Kalau misal teman-teman lihat nanti gitu. Jadi kalau misal cara belajar paling gampang ya silakan malam ini ngerjain tubes atau review ulang tubesnya itu akan teman-teman paham gitu. Atau misal belum sampai penanaman coba dikerjakan sampai penanaman. Kalau misal penanamannya tahun tahun pas asis itu masih kopas silakan difahami lagi dikoreksi karena aku pun ketika ngelihat ya ngelihat teman-temanku atau teman-teman ketika mengerjakan tugas banyak yang salah itu di penanaman gitu. Padahal penanaman itu aspek paling penting dalam kan kelihatannya pas waktu digambar gitu. Itu teman-teman. Terus selanjutnya mungkin aku masuk aja ke soalnya ya. Nih. Oke, yang pertama ini aku ambil 2023 dulu ya. Jadi ini ada gambar. Ini gambar simpel aja sebenarnya. Pipa, pipa 1, 2, 3 itu pipa primer. Sedangkan A ini adalah pipa sekunder. A kedua ini pipa sekunder yang panjangnya 120 meter ini. Terus di sini diminta nih, soalnya adalah hitung jenis dan jumlah manhole. Oke, kalau jenis dan jumlah manhole itu pertama teman-teman bisa lihat di PPT Spal atau entah ada atau enggak ya di tahunnya teman-teman, tapi di tahunku sama tahun 2021 itu ada kurang lebih ini ada belokan, ada perubahan kemiringan pipa yang drastis gitu ya. Bukan kemiringan apa ada selalu ya, tapi drastis gitu. Yang awalnya misal kemiringannya slope-nya 0,002 gitu atau 0,01 berubah jadi lebih tinggi atau lebih rendah. Itu perlu yang namanya manhole. Kemudian perubahan diameter pipa. Misal ini awalnya pipanya 750 mm, kemudian diameternya berubah dari 900 mm, itu butuh yang namanya manhole. Kemudian pertemuan saluran, contoh di sini ada pertigaan antara sekunder sama primer itu pasti perlu yang namanya manhole. Nanti ada manhole pertigaan. Nah, kemudian selanjutnya ada pipa lurus. Jadi kalau misal di lapangan sendiri, misal teman-teman ya kalau di aspek drainase itu banyak manhole-nya. Kalau misal di aspal karena di Indonesia sendiri masih belum banyak, tapi di aspal sendiri pasti ada juga yang namanya manhole. Tiap 100 meter, 50 sampai 100 meter sih sebenarnya. Itu ada yang namanya manhole lurus gitu. Kurang lebih itu sih. Kemudian, nah ini ada manhole didapatkan di simpangan perpipaan, perubahan mendadak, perubahan ukuran, interval tertentu pada pipa lurus. Jarak manhole umumnya tidak melebihi 100 meter dan tidak lebih besar dari 150 meter kecuali pada saluran benar-benar besar. Tapi umumnya biasanya 100 meter gitu, nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh juga. Gitu. Jadi nanti karena ini panjangnya di sini sampai sini 70 meter, jadi cukup satu aja sebenarnya. Ini titik belokan. Asumsinya karena ini ada belokan berarti satu di belokannya. Kemudian karena ini panjangnya 430 meter, jadi ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Isinya adalah manhole lurus saja. Terus di sini ada pertigaan. Pertigaan ini teman-teman bisa tentukan nanti melalui perhitungan penanaman. Nanti pertigaannya tipenya drop manhole atau seperti apa.
Tapi kebanyakan tipenya adalah drop and hold. Nanti aku kasih gambarnya aja ya di akhir. Gitu. Drop and hold itu seperti apa? Tuh. Kemudian di sini yang di sekunder juga ada manhole satu kali karena 120 meter berarti 100 terus ada manhole terus 20-nya lanjut ke manhole pertigaan. Kemudian di sini di 2 sampai 3 karena 350 meter juga sama. Ini kurang lebih sama ya untuk nomor satu. Terus aku lanjut jelasin ke tahun 2024. 2024. Jadi soalnya sama sebenarnya. Sama. Ini ada gambar sungai ya udah nggak usah diperhatikan sungainya gimana. Karena sebenarnya kalau misalnya di soal itu nggak diperhatikan, nggak usah dihitung, udah ada datanya head loss 0,3 ya udah, nggak usah perhitungan pertimbangan head loss siponnya, head loss sipon dan sebagainya itu cukup digunakan ketika perhitungan sipon aja. Tuh, jadi asumsinya adalah di sini A sampai 2 head loss-nya itu head loss total. Head loss gesekan dan sebagainya. Misal nih IPA 1 2 head loss-nya ada 1,5. Jadi nggak usah dihitung lagi head loss head loss gara-gara friction, head loss gara apa. Walaupun sebenarnya sesuai atau nggak sesuai. Contoh nih, di sini 2 sampai 3 head loss-nya kan panjang nih, panjang. Nah, harusnya slope-nya lebih rendah atau lebih gimana ya? Lebih panjang kan head loss-nya harusnya semakin tinggi. Tapi karena banyak gesekan ya. Tapi karena realitanya di sini di soalnya itu lebih rendah cuma satu ya udah dikerjakan aja nggak apa-apa teman-teman. Gitu. Terus ya di sini nggak usah ngitung slope dan sebagainya. Nanti digambar aja kalau menghitung slope nggak apa-apa. Nanti tinggal head loss dibagi jarak jarak pipanya. Tuh panjang pipanya. Oke, jadi di sini juga ditentukan halnya sama. Karena ini panjangnya adalah 100, jadi ini satu sekaligus manhole sebelum sipon. Sebenarnya ini cukup manhole sebelum sipon aja. Salah. Satu manhole sipon. Jadi di tiap sipon itu ada manhole di sebelumnya sama di setelahnya. Satu manhole sipon setelah sungai, satu manhole lurus. Itu. Satu manhole lurusnya di sini. Di titik 200 meter. Karena 200 meter jadi satu di sini, satunya di pertigaan. Itu. Terus dari sini juga sama karena 350 meter, tiga kali di titik 100, 100, oh 200, 300 sama 350 sebagai titik 2. Tuh. Terus pipa 2 sampai 3 nanti apa namanya dihitung lagi 1, 2, 3. Nah, di sini meskipun belokannya kurang dari 900 lebih dari 90 derajat, teman-teman perlu perhatikan. Sebenarnya ada dua yang menyatakan ya. Ada yang menyatakan kalau misal lebih dari 90 itu masih nggak apa-apa, nggak pakai sip, nggak pakai manhole. Tapi alangkah lebih baiknya tetap pakai belokan apapun. Karena di sini kalau misal di logika bakal ada titik kritis dan potensinya ada dead zone atau sebagainya yang menimbulkan adanya endapan gitu. Nanti di tiap belokan itu ada potensi endapan dan sebagainya sehingga perlu dikontrol juga melalui manhole gitu. Terus di sini misal nih teman pakai pipa. Pipa kan biasanya umumnya bandnya itu 90 atau 135. Sedangkan ini antara 40 sampai 90 sampai 135 itu potensinya ini mendekati 90 sehingga masih rawan terjadi endapan dan sebagainya. Nah, jadi tetap diberikan manhole saja gitu. Manhole belokan. 123, 123 sama di akhir ini kan sebenarnya nggak ada keterangan ini IPAL atau apa sehingga asumsi aja sebenarnya ini sumur pengumpul gitu. Terus aku coba gambarkan aja di sini pipa primer karena yang disuruh gambar di sini adalah kedalaman penanaman jalur pipa primer 1, 2, 3 beserta profil hidrolis pada jalur tersebut. Jadi aku gambarkan 1 sampai 3 aja. Yang sipon ini nggak perlu digambar karena nggak perlu ada gambaran gitu, nggak perlu diminta gambar. Nanti kalau misal perhitungan sipon nanti aku kasih tahu di soal selanjutnya aja. Tuh. Jadi ini terkait penanamannya. Nanti asumsiku ini adalah pipa lanjutan. Ini asumsi aja ya, karena kita nggak dikasih tahu sebenarnya titik satu ini titik apa gitu. Jadi asumsinya di pipa lanjutan jadi langsung pipa aja. Manhole-nya baru di 100 meter, 200 meter, 300 meter. Terus di sini ada manhole pertigaan. Nah, manhole pertigaan ini ada perbedaan nih kemiringannya dari pipa sebelumnya sama pipa setelahnya. Perbedaan kemiringan, perbedaan diameter, perbedaan terus pertemuan dua pipa itu syaratnya banyak terpenuhi semua gitu. Tapi manhole itu sebenarnya syarat satu aja bisa memenuhi oke buat ikan manhole gitu. Nah, ini terpenuhi semua jadi ini nanti bakal ada manhole. Nah, manhole-nya adalah drop manhole. Sebenarnya ada gambar drop manhole yang lebih
bagus nanti aku tunjukin di akhir aja deh drop manhole. Tapi gambar lebih gampangnya samain aja, bedain di sini kasih keterangan aja drop manhole gitu. Kurang lebih sama-sama manhole. Jadi ada input pipa dari pipa sekunder, pipa A2, diameter 400 mm, dan di sini pipa primernya gitu. Kita gambar cukup pipa primernya 100, 200, 300. Ini manhole pertigaan. Terus ini ada terkait manhole lurus lagi, terus ada manhole belokan, kemudian lanjut sampai ke akhir di sumur pengumpul gitu. Yang hijau ini muka tanah ya teman-teman, muka tanah. Jadi tutup manhole-nya itu sama seperti muka tanah gitu. Ini perhitungannya sebenarnya aku ambil dari aspal, kurang lebih sama. Di sini ada detail tulisannya, detail tulisan perhitungannya. Sebentar. Jadi elevasi pipa adalah elevasi pipa atas itu yang awal sendiri, yang paling awal titik satu itu elevasi tanah dikurangi 1 meter. Terus elevasi akhirnya tinggal dikurangi lagi sama head loss-nya, diperhitungkan head loss-nya gitu. Nah ini udah ada semua perhitungannya, rumusnya tinggal teman baca di sini. Elevasi pipa bawah berarti pipa atas dikurangi sama diameter pipa gitu. Kalau semisal di akhir sama elevasi pipa atas kurangi head loss, ini elevasi pipa awal dikurangi head loss. Ke dalam penanaman, kalau yang namanya ke dalam penanaman berarti hitungnya adalah elevasinya dari titiknya, titiknya sampai ke bawah gitu. Kalau semisal di sini di gambar yang tadi, kedalaman penanaman adalah di misal nih, aku contoh yang sini di titik tutup manhole-nya sampai paling bawah pipanya di daerah sini itu namanya kedalaman penanaman. Itu biru bagian bawah sendiri itu namanya kedalaman penanaman. Tuh teman-teman. Terkait gambarnya. Tuh. Terus, nah ini drop manhole sebenarnya bentuknya kayak gini teman-teman. Ada budeletnya, nanti pipa A2, terus ada di sininya. Jadi dia nanti airnya ngedrop ke sini. Oke, mungkin soal pertama itu pembahasan pertama yaitu profil hidrolis penanaman sama manhole. Jadi satu rangkaian sebenarnya. Mungkin teman-teman sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ini aku kasih contoh perhitungan espalku. Kalau perhitungan espal ini kan lebih kompleks jalur pipa, panjang pipa, elevasi tanah, di inner, di outer, slope medan dan sebagainya. Tapi ketika teman-teman sampai sini cukup potong aja sampai sini. Diameter inner nggak perlu karena kita nggak ngitung kecepatan, nggak ngitung head loss. Head loss sudah ditentukan, nggak usah ditentukan slope-nya. Kalau misal mau ditentukan slope-nya, bentar, ini nggak ke selection ya. Oke, kelihatan nggak teman-teman Excel-nya? Oke, jadi kalau misal mau ditentukan slope-nya, sebenarnya bisa juga di misal ini slope. Nah, slope-nya itu bisa ditentukan lewat sini. Nanti ini diperkan ini. Jadi ini sebenarnya slope-nya, tapi nggak perlu dihitung. Cukup kita tahu head loss-nya. Kalau di tubus biasanya tahu slope-nya dulu baru head loss-nya, karena kita mau perhitungan kecepatan air. Tapi karena ini udah diketahui head loss-nya, ya udah langsung head loss aja nggak apa-apa. Jadi kita cukup menghitung yang diperlukan buat perhitungan penanaman. Itu di beberapa kali EAS selalu gitu. Jadi yaudah kita fokus ke bagaimana head loss berarti nambahi di sini ya, di bagian penanamannya. Tuh teman-teman, oke. Aku geser ke PPT lagi. Aman teman-teman? Untuk manhole, penanaman, sama perfil hidrolis. Ini langsung satu rangkaian. Itu untuk satu, dua, tiga. Langsung dapat 3 nomor. Itu 3 nomor. Kalau di 2023, kalau misal di 2024, itu satu, dua. 2 nomor, udah dapat 60. Ini udah pasti nilai B lah. Kalau misal teman-teman bisa 1 nomor aja, satu bahasan, satu poin bahasan yang saling berhubungan. Intinya buat belajar, belajarlah penanaman yang benar itu seperti apa di tubusnya. Jangan sampai salah. Tuh, kalau salah penanaman nilainya langsung gugur 60 poin gitu kan.
60 poin kalau di tahunku. Itu udah kerasa. Jadi cukup belajar penanaman aja udah penting. Gitu teman. Penanamannya pun jauh lebih mudah daripada tubes. Aman teman-teman sampai sini? Aman kah? Oke, bentar aku bukain gambar itu dulu deh. Gambar drop manifold. Bentar. History. Hmm, oke. Kalau aman mungkin aku lanjutkan aja ya. Bentar, kita buka dulu. Aku kasih gambarannya biar teman-teman tahu juga mungkin di kelas dijelaskan atau enggak. Aku kurang tahu ya dijelaskan atau enggaknya. Ini aman, oke aman. Aku kasih tahu dulu lah. Ini aku kenalkan dulu ya. Sipon itu seperti ini. Nanti ini sungai. Nanti jadi ada perubahan kayak sini gitu. Kemudian terus ada yang kedua ada drop manhole. Nah, drop manhole sebenarnya bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi ini pipa nih, pipa awalnya kita. Tapi karena ada perubahan elevasi dan sebagainya yang memerlukan kita drop, perubahan kemiringan, jadi ke bawah sini. Tahu gambar sampingnya juga bisa seperti ini. Nah, bisa juga, oh ini udah beda lagi. Nah, kayak gitu untuk drum itu. Ini sebagai gambaran aja. Manhole itu sebenarnya bentuknya seperti apa sih? Manhole juga ada yang bentuknya seperti ini, ada juga yang seperti ini. Tergantung, tapi paling gampangnya ya tadi. Gambar yang tadi. Tuh, teman-teman. Oke, kalau udah aman, kita lanjut ke bagian yang lumayan sulit, yaitu sipon. Oke, kita lanjut bagian sipon ya. Oke, kita lanjut bagian sipon. Oke, jadi ini adalah gambar sipon, teman-teman. Sipon ini digunakan ketika memang sedang melewati sungai. Nah, kalau di tahun 2023, angkatan 2021 waktu ujian, itu ada soal tambahan. Selain menghitung dimensi, bagaimana menghitung dimensi dan head loss, kehilangan energi itu sama dengan head loss ya, teman. Kalau misal teman nggak tahu kehilangan energi atau apa, itu head loss gitu. Itu bahasa lainnya. Terus, bagaimana menghindari endapan, ini ada soal teori aja. Jadi kalau misal di perhitungan Sipon itu gunakan perhitungannya kecepatan air limbahnya bukan lagi 0,3 atau 0,6 tapi 0,9 agar dia itu bisa dapat self cleansing. Jadi kalau air limbah kan memang ada endapannya. Jadi kalau misal mau kalau misal di pipa yang mengalir ini apalagi apa namanya sal alirannya terbuka itu aliran terbuka belum 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 bukan berarti pipanya terbuka ya. Tahu kan maksudnya aliran terbuka. Jadi minimal 0,9 meter per second dia agar dia ada self bleaching. Kemudian pada inlet chambernya itu kalau bisa disediakan saringan besar entah bar screen atau yang lainnya itu bisa digunakan. Yang penting kita adalah mengurangi adanya endapan pada sipon karena kan di sini sipon kan bentuknya gitu kan. Nah, dia rawan banget di bawah ini mengendap terus nggak mau naik lagi meskipun kecepatannya udah kita atur. Kemudian yang kedua, yang perlu teman-teman tahu dalam pengerjaan sipon, sipon itu nantinya bakal dihitung menjadi tiga bagian. Jadi ada tiga perhitungan. Pipa pertama adalah pipa ketika Kimin, key average, sama key max. Jadi nanti bakal ngitung tiga kali. Di sini ada contoh perhitungan Kimin. Ini ada perhitungan Kimin. Jadi sudah rumus semuanya ada di PPT. Mulai dari kita hitung diameternya dulu. Diameter yang dibutuhkan untuk Kimin itu berapa? Jadi nanti ada pipa kecil, sedang sama besar sesuai dengan key-nya masing-masing. Intinya kita adalah nyari untuk
velocity yang 0,9 meter per second. Tuh. Setelah kita dapat terkait diameternya, nanti silakan dicek kecepatannya, apakah memenuhi atau enggak. Nah, nanti diameter teman-teman punya katalog atau enggak, kalau misalnya nggak punya katalog, waktu WX nih nggak punya katalog, langsung aja asumsi gitu. Maksudnya seberapa gitu. Kemudian, kalau bisa sih ngeprint katalog aja. Pipanya, pipa apa? Pipanya kalau misal sipon ini biasanya pipanya pipa baja. Tuh. Kemudian di sini ada habis dapat diameter, rumus biasanya aja. Ini ada rumus 4 kali Q per Pi kali V kali pangkat setengah. Ini rumus umum aja buat nyari diameter. Ketika diketahui kecepatannya, kemudian udah dapat diameter pasarnya gimana. Kalau misal teman-teman udah dapat nih perhitungan diameternya, cocokkan dengan diameter pasar. Sebenarnya sama kayak pengerjaan penanaman atau di perhitungan dimensi pipa. Jadi ada dua sisi yang utama. Dimensi pipa sama penanaman. Kalau yang harus dikerjakan benar-benar paham di aspal ini. Di sini apa ada dua yang perlu diperhatikan setelah dapat diameter perhitungan. Sesuaikan dengan diameter pasar, pilih lebih besar atau lebih kecil. Yang penting V-nya mencukupi 0,9 lah minimal. Ini ada alasan ya 0,67. Tapi seharusnya 0,9. Tuh. Terus nanti setelah dihitung V-nya, silakan hitung head loss-nya. Head loss ini ada dua, head loss akibat friction, head loss mayor, head loss akibat friction yaitu akibat gesekan pada pipa. Ada juga head loss karena friction gitu. Friction ini karena ada belokan. Nah, belokannya itu ada 45 derajat semua nih, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali head loss minor akibat belokan gitu. Nah, KB-nya nanti 0,3 untuk head loss friction-nya. Di detik dihitung head loss akibat friction-nya adalah sebagai berikut gitu. Akibat in out data head loss-nya seperti ini. Sebenarnya ini semua ada di PPT teman-teman. Nah, ini aku juga kumpulin PPT-nya waktu aspal dulu. Bentar. PPT-PPT-nya aku share screen lagi lah di Excel. Nah, ini teman-teman. Sebenarnya tahun lalu itu ngerjakannya cepat. Aku ngerjainnya cepat cuma gara-gara ya kopas aja di sini di PPT di sini. Kan ini ada nih PPT Sipon. Ya masukkan aja dimensi pipa dan sebagainya. Terus kecepatan gesekan dan sebagainya. Ini head loss masuk dan head loss keluarnya itu seperti apa? K masuk koefisiennya 0,5 dan K keluar koefisiennya 1. Kecepatan di hulu, kecepatan rata-rata di dalam sipon dan kecepatan di hilir itu sama. Nah, karena sipon ini agak ribet, sebenarnya aku udah siapkan perhitungan jadinya, contoh perhitungan jadinya. Bentar, aku share screen baru lagi. Perhitungan jadinya dalam bentuk Word. Teman-teman ya terserah, bisa print atau bisa apa, bebas. Intinya ini teman-teman. Misal nih aku punya pipa sipon 10 meter, elevasi tanah di inlet, elevasi di outlet. Nanti bakal diketahui Key min, Key average, Key peak. Sebenarnya Key peak sama Key full ya. Dan sama sebenarnya cukup sampai Key peak aja gitu. Terus di sini hitung aja Key min, kita elevasi sipon, diameter hitung, terus diameter pasaran, kemudian V-check, terus setelah sipon, kurang lebih V1, V2, V3 ya. Kemudian koefisien akibat gesekan, terus V1, V2, V3-nya, bentar, 0,9, 1,39. Nah, di sini pakai koefisien yang tadi teman-teman, untuk apa namanya perhitungan kecepatannya. Tuh, yang di PPT. Terus sih teman-teman, kalau misal sipon, jadi sipon sebenarnya ya kebanyakan kalau misal dari ketahuan bingungnya di sipon. Tapi cara paling gampangnya kalau dari aku tahun kemarin ya print aja PPT sipon karena itu pasti keluar. Aku lihat analisis dari beberapa tahun sipon itu pasti keluar print perhitungan sama print PPT dosennya. Karena perhitungan sipon itu kadang ada beberapa perbedaan dari antar dosen gitu. Perbedaan referensi perhitungan. Tuh, tapi pada intinya sama. Kita ngitung kecepatan sipon.
gitu. Kalau misal teman penasaran sipon itu gimana, bentar. Sipon, sipon ke cara kerjanya, ah, ini YouTube aja. Bentar. YouTube sipon, bentar. Aku kasih, hmm, bentar ya. Duh, nggak dapat lagi referensinya. Bentar ya. Intinya teman-teman seperti yang digambar tadi, nanti silakan dihitung sebanyak 3 kali, yaitu pada saat key min, key peak, sama key average gitu. Jadi nanti bakal ada 3 pipa dalam satu sipon. Tuh teman-teman. Nanti open book kan ya? Yuk. Ya ini kata listnya open book sama kata pipa, via sama adin ya, gitu. Jadi open book silakan di print aja. Gampang kok kalau misal ngeprint. Itu teman-teman. Aman sampai sini. Jadi nilai tertingginya ya tetap ada di manhole. Jadi ini dari tahun ke tahun nilainya selalu tinggi. Manhole, penanaman. Bagaimana menghindari terjadinya longsor? Nah ini saya tambahan aja. Percayaan tambahannya pun sebenarnya sama kayak tahun sebelumnya. Jadi longsor ini silakan teman bisa cegah pemasangan turap. Tuh terakhir ya nih. Pemasangan turap yaitu kalau tanpa turap nih, contoh galan-galan rendah itu nggak perlu turap nggak apa-apa. Turap itu penahan yang samping-sampingnya gini. Kalau misal lebih gede lagi itu sheet pile. Kalau misal teman-teman di pembangunan apa ya, sungai-sungai misal nih KDM gitu, lihat TikToknya Kang Deddy nggak itu, yang di Sungai Tambun itu kan juga dia masang itu juga kan sheet pile juga. Terus di Surabaya juga banyak yang pakai sheet pile gitu kan. Nah itu karena kon apa ya, tanahnya rawan gerak, rawan longsor, jadi pasang sheet pile gitu. Itu tergantung ketinggiannya. Tapi istilah umumnya adalah pemasangan pakai turap gitu. Terus kalau misal teman-teman nanti, misal nih ditemukan perhitungannya penanamannya di sampai kedalaman 7 meter. Itu sebenarnya kalau misal di gang itu nggak tidak direkomendasikan. Jadi nanti solusinya gimana? Tambahkanlah pompa. Kalau misal ada pompa itu ada yang namanya sumur pengumpul. Tuh. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan sebenarnya. Untuk drop manhole bentuknya seperti ini. Terus nanti gambar profil hidrolis bentuknya seperti ini udah aku kasih contoh juga profil hidrolis bentuknya seperti apa. Yang atas ini permukaan tanah, ini pipa, pipa atas, pipa bawah. Nanti elemen yang perlu dimasukkan di garis-garis ini ada segmen saluran. Ini berarti pipa 1 sampai 2 gitu kan. Terus panjang saluran 350 meter sesuai yang pengen di soal. Kemudian diameter saluran 500, misal diameter ini ya pipanya ya. Kemudian elevasi muka tanah atas ini yang hijau, atas pipa berarti pipa yang bagian atasnya, bawah pipa berarti pipa bagian bawahnya. Kemudian kedalaman penanaman berarti tanah sampai ke elevasi bawah pipa, semuanya ada di sini. Tuh, apa yang di Excel ini. Mudahkan aja perhitungannya ada di atas. Tuh teman-teman, cara paling gampangnya. Jadi jangan lupa membawa penggaris sama jangan lupa membawa kalkulator. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ini juga sama sih, nilainya paling tinggi di manhole dan pipa. Ini 60 sama sebenarnya. Tahunku sama tahun kemarin. 60 poin dari soal manhole dan penanaman. Ini malah 70 di tahunku. Oh, nah, sama sih. 70 ya benar. Itu. Jadi kuncinya pengerjaan, penanaman dan profil sama dimensi pipa. Kalau misalnya udah bisa gitu, aku yakin teman bisa lah buat mengerjakan ini. Gampang. Kalau sipon tinggal ya ditiru aja. Karena memang agak sulit memahami sipon dan waktu singkat. Bisa tapi print aja lah. Solusi instannya print. Tuh. Ini ya nanti aku kirimkan juga perhitungan yang langsung ada average peak sama itu versi lengkapnya nanti aku kirim juga melalui siapa ya? Lewat Raka mungkin ya. Atau lewat Tesma yang lain nanti aku coba.
kirim Kak. Tuh. Aman sampai sini teman-teman? Gampang kan? Ini 30 menit selesai kali. Kelas ini loh. Iya ya, gampang gampang. Si aspal gampang, lebih gampang dari es drain sama es dam. Wih, kebenaran sama bos. Gampang kok. Ya es terakhir ya kan. Ini foya-foya aja. Kelas Mas Eka. Ya, Kelas Mas, kelas, kelas, kelas. oke. Aman. Jadi print ini udah cukup lah teman-teman. Jangan lupa kerjain penanaman. Ini aku kasih contoh penanaman. Seberapa penting banget penanaman itu. Penanaman. Ini data tugasku dulu. Nanti waktu ditubes. Bentar. Ini nanti kalau misal ditubes ya, teman-teman kan belajar nih tubes. Kan ini nggak perlu ya diameter inner. Nggak diperlukan di penanaman. Diameter inner nggak perlu. Terus elevasi tanah masih perlu. Slope. Slope ini sebenarnya nggak dipakai banget di sini. Karena langsung ke head loss. Selisih udah penanaman langsung head loss. Jadi jauh lebih mudah, nggak perlu mempertimbangkan slope buat kecepatan. Walaupun kecepatannya minus atau itu nggak usah dihitung nanti kelamaan gitu. Yaudah, pokoknya kerjain aja selesai gitu. Karena ini bukan aspek kita, aspek yang kita hitung dalam ujian. Kalau misal teman-teman mau jaga-jaga juga silahkan. Itu jaga-jaga buat belajar. Terus dimensi ini sama sih. Slope kan digunakan untuk menghitung dimensi sebenarnya. Kipun sama kifulnya sebenarnya nggak perlu sekompleks ini. Tapi kalau misal mau belajar juga nggak apa-apa. Tapi pengalaman dari 2 sampai 4 tahun terakhir ya masih nggak pernah keluar soal-soal ribet. Hanya manhole, sipon, penanaman dan seterusnya. Tuh teman-teman ada pertanyaan? Kalau nggak ada aku tutup aja yo. Aku mau nubes lagi. Oh iya, Mas Eka, pertimbangan pakai pompa gimana ya? Soalnya itu juga kedalaman nggak lebih dari 7. Nah, ini kalau misal lebih dari 7 ya, contoh. Di sini, aku ambil dari tubesku aja deh, yang lebih dari 7. Hmm, sorry, sorry. Ketutup. Ini hmm, elevasi dasar pipa, pompa. Pompa mana ya? Pompa. Sebentar. Oh, kalau aku dulu, sebenarnya ya aku selalu menghindari kedalaman nol gitu. Kedalaman penanamannya 3 sampai 0 lah. Aku menghindari elevasi bawah pipanya. Misal nih, elevasinya udah mendekati minus, makanya aku pompa. Gitu. Itu juga bisa sebenarnya teman-teman. Misal nih, ini kan kedalamnya udah sampai 0,745. Nah, kalau misal aku teruskan lagi, ini kan pasti kedalamnya minus kan. Nah, ini potensi ada muka air tanah gitu. Jadi harus dinaikkan lagi. Dinaikannya pakai pompa. Dinaikannya ke kedalaman 1 meter lagi. Jadi outputnya nanti kedalaman punggung pipanya balik ke 1 meter lagi. Nah, ini misal nih, ini kan tadi udah kedalamannya 0,745 di atas ini. Terus aku balikkan ke kedalaman, oh elevasinya 0,745. Aku balikkan ke atas lagi pada kedalaman 1 meter. Jadi ini aku kasih min 1 dari muka tanah. Terus pompanya disesuaikan aja. Tapi ada beberapa dosen yang memperbolehkan kedalaman penanaman sampai 7. Tapi kalau aku menghindari, sampai situ menghindari. Aku menghindari apa namanya elevasi 0. Tuh, karena aku waktu itu perencanaannya di daerah Surabaya, ini Espal ya. Perencanaan di daerah Surabaya, di elevasi 0 itu udah ketemu muka air tanah. Tuh, jadi aku menghindari itu. Tuh, tapi diperhatikan aja elevasi bawah pipanya. Misal nih, tadi aku lanjutin di sini, misal. Bentar, aku share screen baru.
Misalnya aku di sini mau lanjutin elevasi dasar pipanya, aku lanjutin, misal head loss-nya di sini berubah jadi 3 misal. Nah ini kan minus nih. Sebelum minus itu harusnya diangkat dulu teman-teman, diangkat. Nah misal di sini aku tulis aja ya, misal pipa sekundernya kedalamannya, oh ya tips and trick ya teman-teman, ini banyak ketika aku coba buka Excel-nya orang-orang nubas itu, teman-teman belum seharusnya elevasi pipa sambungan selanjutnya dua ini kan sambungan dari A2 sama 1 2 kan. Nah, cari yang lebih rendah karena akan kita buat drop and hole. Jadi titiknya itu sama dengan yang ini, yang atasnya, yang sebelumnya. Antara A2 atau 1 2. Karena di sini adalah titik A2 yang lebih rendah, maka kita buatkan drop and hole dengan acuan. Kita pakainya yang paling rendah. Terus ya, karena kita kan yang A2 nggak mungkin dinaikkan kan, malah nambah-nambahin pompa. Ini kan masih bisa untuk di drop aja. Jadi di drop manhole aja. Gitu. Kecuali memang udah minus baru silakan diangkat pakai pompa. Tuh, diangkat atas lagi. Kalau misal aku di sini tambahin pompa, misalnya nih aku mau nambahin pompa. Berarti di sini nanti elevasi atasku aku balikan ke angka 5. Nah, nanti berubah semua. Itu. Tapi ini nggak realistis karena apa? Slope-nya itu nantinya akan menyebabkan ke dalam penanamannya minus. Apa itu mas penanaman minus? Jadi pipamu di luar, di atas ngawang. Ini nggak mungkin karena dari soalnya head loss-nya cuma satu, padahal selisihnya di sini 3 gitu kan. Selisih elevasi tanahnya itu, slope tanahnya itu lebih tinggi daripada slope pipanya. Gitu. Kalau misalnya aku hitung slope-nya di sini, ini aku coba ya, slope pipa sama slope medan. Nanti bakal kelihatan tuh. Ini misal slope medan ya. Slope medannya 3 dibagi 700. Ini slope pipanya 1 dibagi. Nah ini medan pipa. Nah gitu. Jadi lebih curaman yang medan daripada pipa. Jadi ya udah jalani aja yang ini tadi. Jangan sampai dinaikkan lagi. Hindari dengan. Jadi main logika aja teman-teman. Tuh. Kalau misalnya udah sering ngerjat, udah paham penanaman harusnya gampang lah. Tuh. Tapi nggak mungkin sesulit itu juga kalau teman-teman kayak es gampang yang penting paham ini aja. Langsung nyambung aja nggak bakal pakai pompa dan sebagainya. Tuh. Ini sama dengan yang titik lebih rendah. Tuh nanti tinggal hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini karena tulisannya kecil-kecil, kalau misal ngeprint jangan satu halaman isi 4. Kalau gambar-gambar kayak gini. Kalau misal belum paham ya, ingin memahami. Tuh. Tuh teman-teman ada pertanyaan? Mas, apa? Ntar di share kan. Oh iya, ini listnya nanya katanya di-share nggak? Di-share nanti aku kirim ke Raka ya atau ke siapa gitu. Makasih, Mas. Jangan lupa bawa penggaris ya. Ini teman-teman bisa sesuaikan aja, nggak harus, misalnya nggak harus 50, 100, 150 rentangnya. Bisa juga langsung 100, 200, 300 disesuaikan aja. Yang penting kertasnya muat, gitu. Kalau misalnya bisa main whole harusnya minimal, tadi kan 70 ya, minimal AB lah. Minimal. Satunya bonus nulis, kalau misal sipon, nulis rumus dan sebagainya kan, misal salah atau benar, udah AB lah minimal nilai. Itu udah bagus. Kalau misal sipon ya udah tinggal apa saja. Oke, kalau misal nggak ada pertanyaan, mungkin cukup dari aku. Terima kasih banyak kepada teman-teman atas antusiasnya hadir pada malam hari ini. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan, salah kata, salah ucapan, salah perbuatan. Kalau misal nanti filenya juga aku kirim ke Raka Satria Wicaksono dari Agia Semang. Jadi
sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menyempatkan hadir. Mungkin cukup dari aku. Terima kasih banyak. Aku kembalikan ke Raka. Oke, baik. Terima kasih Mas Eka Diva Rizky Putra atas tutornya pada malam hari ini. Semoga saja tutornya bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena emang udah dapat dicukupkan dari Mas Eka, jadi saya akhiri saja tutorial sistem penyaluran air limbah pada malam hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan membantu dalam pengerjaan besok. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk belajar. Dan buat Mas Eka, terima kasih udah menyempatkan hadir. Jadi sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang join dan juga terima kasih buat Mas Eka. Saya akhiri saja jumlah. Jangan lupa belajar teman-teman dan kerjakan tugas.